Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, kebetulan pada hari ini saya sudah ditemani dengan Ibu Hairunisa. Silakan Bu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairunisa, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Kuala Selatan. Ya. Nah, jadi hari ini rencananya Bu Nisa saya dengar akan melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya? Iya. Nah, baik Bu Nisa, jadi sebelum Bu Nisa melakukan kegiatan observasi ya Bu ya, terlebih dahulu saya akan melakukan dulu ya Bu ya sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bu Nisa ya Bu pada tahap pra-observasi ya Bu. Nah, jadi tahap pra-observasi ini Bu tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana Ibu sebagai observer nantinya untuk mempersiapkan atau merencanakan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya gitu ya Bu ya. Nah, jadi Bu, terlebih dahulu juga saya terima kasih banyak Bu Nisa ya sudah meluangkan waktunya ya Bu ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pra-observasi ini. Nah, baik Bu Nisa, terlebih dahulu saya nantinya Bu akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya untuk melihat sejauh mana persiapan yang Bu Nisa lakukan untuk kegiatan observasi nantinya. Nah, baik Bu Nisa, untuk pertanyaan yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nisa capai nantinya ketika proses pembelajaran nantinya Bu? Tujuannya itu yaitu pertama saya akan membawa pelajaran agama, yaitu temanya itu akikah dan kurban. Dan tujuan dari mempelajari akikah dan kurban ini yaitu siswa mampu atau memahami apa itu pengertian, baik itu pengertian akikah, pengertian kurban, hukumnya, hukum akikah apa dan hukum kurban apa. Dan termasuk juga untuk anak-anak itu tahu tentang ketentuan hewan-hewan apa yang bisa disembelih untuk pelaksanaan ibadah akikah dan kurban. Itu saja Bu tujuannya. Baik Bu, jadi kalau saya rangkum tadi berarti ada 3 tujuan ya Bu. Yang pertama tadi Bu Nisa sampaikan bahwa Bu Nisa akan menyampaikan materi akikah dan kurban ya Bu ya, dimana tujuannya yang pertama adalah siswa Ibu nantinya mampu memahami pengertian dari akikah dan kurban, kemudian mampu mengetahui hukum dari akikah dan kurban, dan yang terakhir adalah siswa tersebut mampu mengetahui ketentuan-ketentuan hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai akikah dan kurban, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu Nisa. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua adalah dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangannya itu pada aspek kognitif. Nah, jadi siswa itu mampu memahami dari segi pengertian tersebut, dari hukum, dan juga pada area efektifnya. Dengan mengetahui itu, jadi siswa itu mampu menimbulkan rasa syukur terhadap dirinya, sehingga ibadah yang dilakukannya tersebut mereka tahu apa manfaatnya. Pokoknya dia menimbulkan rasa syukur lah terhadap ibadah yang dilakukannya. Baik Bu, jadi saya rangkum tadi area pengembangan yang secara spesifik ingin Ibu capai ya Bu pada pembelajaran kali ini berarti ada 2. Yang pertama adalah dari segi aspek kognitif atau pengetahuannya, di mana tadi siswa tersebut ya nantinya mampu mengetahui ya Bu bagaimana tadi pengertian akikah dan kurban, hukumnya maupun ketentuan hewan yang akan digunakan. Nah, kemudian aspek pengembangan yang lainnya adalah dari segi aspek afektif ya Bu ya. Dari segi afektifnya, di mana tadi dari mempelajari materi akikah dan kurban, siswa tersebut diharapkan mampu menimbulkan dan menumbuhkan rasa syukur yang ada di dalam hatinya dari ibadah yang dilakukannya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu Nisa. Kemudian Bu Nisa, selanjutnya strategi apa yang akan Bu Nisa lakukan pada saat pembelajaran nantinya? Strategi yang saya lakukan itu dengan berdiskusi dengan teman kelompok gitu. Jadi siswa tersebut dibuat kelompoknya Bu, masing-masing dibuat kelompok, lalu mereka
diajak untuk berdiskusi mengenai pembelajaran itu tadi, akikah dan kurban. Jadi mereka tuh masing-masing apalah Bu, ibaratnya tahulah mereka itu udah berdiskusi, dan mereka tuh nanti ujung apanya dikasih kertas dan dibuat tanya jawab gitu, dan mempresentasikan hasil dari kerjaan mereka tadi gitu. Baik. Jadi tadi strategi yang sudah Ibu lakukan, misalnya Ibu akan melaksanakan strateginya itu dengan cara mengajak berdiskusi secara kelompok siswanya Ibu ya. Jadi tadi yang seperti Ibu Nisa sampaikan, nanti siswa tersebut akan Ibu ajak berdiskusi dalam kelompok, kemudian Ibu bagi dalam kelompoknya, dan Ibu buat seperti tanya jawab seperti itu ya Bu, membuat pertanyaan, dan nantinya akan mereka presentasikan di depan kelas seperti itu ya Bu, diberi tanggapan masing-masing gitu ya Bu. Nah Ibu Nisa, nah selanjutnya media apa saja Bu yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Kalau medianya itu pertama saya membuat video pembelajaran, yaitu video-video e-speaking, karena kan saya melakukan kegiatannya itu mungkin di siang hari, jadi kan anak-anak itu mungkin udah mulai bosan atau penat gitu, jadi anak-anak bisa lebih semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran dengan saya gitu. Lalu juga dengan kan berdiskusi, saya kasih kertas-kertas gitu, kertas kecil yang saya bagikan ke anak-anak, lalu kertasnya itu berisi pertanyaan dan jawaban dari mereka, hasil diskusi mereka. Itu saja Bu medianya ya. Baik, berarti tadi Bu Nisa akan menerapkan medianya berupa video-video pembelajaran ya, berupa ice breaking ya Bu ya, yang diharapkan tadi seperti yang Bu Nisa sampaikan, ice breaking tersebut dapat membuat siswa akan lebih bersemangat dalam belajar ya Bu ya. Dan nantinya juga Bu Nisa akan membuat medianya berupa kertas-kertas kecil berupa isinya pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka jawab seperti itu ya Bu ya. Nah baik Bu Nisa. Nah selanjutnya Bu Nisa, kapan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini dapat Ibu laksanakan? Seperti di kelas mana, di jam keberapa, materinya apa gitu Bu? Insya Allah pada hari ini ya Bu, pada hari ini, dan nanti les ke-6 itu di jam 11:55 gitu Bu, dan di kelas 93 gitu. Oh baik, berarti pembelajaran atau observasi ini nantinya akan Ibu laksanakan pada hari ini ya Bu ya, pada les ke-6 jam 11.55 ya Bu, di kelas 93 pada materi agama Islam. Baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada jam tersebut, kebetulan ini masih pagi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan proses observasi. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik Bu, apa yang akan ditampilkan sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan. Seperti itu ya Bu ya. Nah baik Bu Nisa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Nisa. Jadi itu saja yang saya tanyakan terkait bagaimana persiapan Bu Nisa untuk melakukan observasi nantinya ya Bu Nisa. Semoga rencana yang sudah Bu Nisa susun dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala ya Bu ya. Ya baik Bu Nisa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar apa? Agama apa? Masih konsentrasi? Masih konsentrasi biar ikut tadi. Minggu semalam kita udah belajar agama Islam juga. Pertanyaan Ibu, kita kemarin belajar apa? Belajar apa? Agama. Iya, agama
belajar tentang akikah dan kurban. Sebelum ibu menyampaikan materinya, ada yang tahu apa itu akikah? Gak pernah dengar di rumahnya akikah gitu. Pernah dengar? Biasa berhubungan dengan apa akikah itu? Kurban. Berhubungan akikah sama kurban? Kekah sama akikah sama enggak? Beda. Sama. Oke, akikah itu sama kekah sama. Biasa kalau kekah itu gimana kekah tuh? Kurban kambing. Kenapa harus potong kambing? Ada apa rupanya? Sunat, ada sunat. Kok sunat? Kenapa biasanya kekah itu? Pesta. Ayo, siapa yang pernah di rumahnya ada akikah? Kau dong. Ada? Oke, Putri. Ada di rumahnya kita biasanya? Biasa kenapa diadakan di sana? Sedekah. Sedekah untuk apa itu? Hah? Ada apa biasanya? Sedekah karena ada? Biasanya itu berhubungan dengan seorang ibu. Baru berhubungan tentang anaknya yang baru lahir. Kalau akikah itu dia berhubungan tentang anaknya yang baru lahir. Akikah itu ibadah yang dilaksanakan atas rasa syukur atas kelahiran seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, dengan menyembelih kambing. Oke, kalau dia perempuan berapa kambingnya? Satu. Oke, kita satu. Kalau laki-laki berapa? Oke, masih kita mulai paham? Sudah mulai paham? Oke. Lalu apa hukumnya? Kira-kira akikah itu? Hukumnya wajib. Apa hukumnya nak kira-kira? Hukum akikah itu apa kira-kira? Wajib. Kalau wajib itu, kalau dilaksanakan dia berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Contohnya kayak sholat, Sunnah. kayak sholat Wajib. kayak sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib itu kalau nggak dilaksanakan di situ juga berdosa. Kalau misalnya dia akikah, lahirlah anaknya, langsung di situ rupanya disuruh apa? Disembelih hewan kambingnya. Dia bisa di hari ke-7, baru ke-14, baru ke-20.
laki-laki. Yang paling penting umurnya di atas 2 Tahun. 2 tahun. Nah, umurnya di atas 2 tahun. Oke, sampai sini udah ngerti? Udah ngerti kira-kira akikah, kurban? Semuanya. Oke, kalau begitu siapa yang bisa menyebutkan apa persamaan tentang akikah dan kurban? Angkat tangannya. Ayo, persamaannya. Angkat tangannya. Ayo, saya Bu. Ayo, angkat tangannya. Apa persamaan tentang akikah dan kurban? Persamaannya, iya, angkat tangannya nak. Ayo cepat, iya, apa nak? Sama-sama sun. Sama-sama sun. Oke, ada lagi kira-kira? Apa lagi? Ada satu lagi apa? Iya, bisa. Memang dipotong lah. Oke, ada lagi. Ayo, Rizky. Ada lagi. Sama-sama ibadah yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur. Oke, kalau dia tadi akikah atas rasa syukur apa nak? Kalau dia kurban? Iya, bersyukur atas rezeki. Sampai sini udah paham? Oke. Oke, dengarkan instruksinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok membuat pertanyaan tentang akikah dan kurban. Terserah apa aja pertanyaannya. Oke? Masing-masing membuat dua pertanyaan. Oke, ditulis di kertas putih. Oke, waktunya. Iya, satu kertas. Di satu kertas aja nak. Oke, waktunya 2 menit membuat pertanyaan. Sedangkan
Oh, jadi masa melek. Tak ada. Kunci tuh. Oke, udah selesai. Oke, ini kelompok satu, kelompok dua, siapa yang tiga? Satu aja. Duduk misi. Jawab pertanyaan yang telah dibuat masing-masing kelompok. Oke, jawab pertanyaannya. Jawab. Boleh? Oke, dijawab. Ayo, saling kerjasama. Kelompok 4 yang jawab kelompok 3. Siapa perwakilannya? Ini, Fauzan. Oke, bacakan hasil. Oke, bacakan hasil diskusinya sama kawannya. Bacakan soal. Dibaca dengan soal, baru jawab. Soal, jawab. Oke. Pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4. Oke, yang lain diam, simak ya. Nanti ibu tanya bagaimana tanggapan kalian. Oke? 1. Kenapa harus mengadakan akikah ketika kelahiran seorang bayi? Jawabannya karena lahirnya seorang anak. Lanjut. Nomor 2. 2. Pada hari apa pelaksanaan kurban? Jawab hari raya Idul Adha. Oke. Pertanyaan ibu. Kelompok 1, silahkan tanggapi dari kedua pertanyaan dan jawaban mereka. Oke, tanggapi. Katanya gini. Kenapa harus mengadakan akikah ketika kelahiran seorang bayi? Karena itu wajib. Karena Wajib. ya, sunnah. Kenapa? Kenapa harus akikah dia? Tadi apa ibu bilang? Seorang bayi. Iya. Lahir seorang bayi, ada ungkapan apa di dalam lahir seorang bayi itu? Ada rasa apa di lahir seorang bayi? Karena apa nomor 1? Karena bersedia akan kelahiran seorang bayi. Makanya perlu diadakan akikah. Oke, kelompok yang lain ada lagi yang mau tanggapi selain kelompok 4? Karena pertanyaannya dari kelompok 4.
bukan. Akikah itu adalah melaksanakan ibadah atas kelahiran seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pelaksanaannya itu dilakukan pada hari ke-7, ke-14, dan boleh ke bulan-bulan berikutnya. Oke, kalau dia kurban, apa kurban? Penyembelihan yang dilakukan atas rasa syukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Ya, atas rezeki yang telah diberikan Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hewannya apa aja, Nak? Oke. Lalu apa hukumnya? Hukumnya sunnah mu'akkad. Oke. Sampai sini paham semuanya? Oke. Harap pembelajaran kita hari ini membuat anak-anak itu menjadi lebih semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di melaksanakan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk minggu depan jangan lupa baca bukunya tentang hikmah dari pelaksanaan kurban dan akikah. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kolo Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada kegiatan pasca supervisi. Jadi pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca supervisi bersama dengan Ibu Hairunisa selaku guru yang sudah kemarin melakukan observasi. Nah, pada hari ini juga sudah hadir bersama dengan saya yaitu Ibu PP saya yaitu Ibu Siti Rahmat Tanjung sebagai PP angkatan 10. Nah, jadi pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca supervisi. Nah, baik Bu Nisa, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca supervisi ya Bu ya. Nah, sebelum melaksanakan Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat Bu Nisa. Nah Bu Nisa, sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam, apakah Bu Nisa sudah siap untuk kita berbincang-bincang seputar pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nantinya? Baik. Nah, jadi Bu Nisa, pada percakapan pasca observasi ini atau pasca supervisi nanti, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya kepada Bu Hairunisa terkait bagaimana jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Nisa lakukan. Nah, jadi tujuan dilakukannya pasca supervisi ini Bu Nisa, yaitu saya ingin melihat atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Nisa lakukan pada saat kegiatan observasi yang lalu ya Bu Nisa ya. Nah, baik Bu Nisa, pertanyaan yang pertama Bu Nisa, bagaimana perasaan yang Bu Nisa rasakan setelah melakukan proses observasi kemarin? Bagaimana perasaan Bu Nisa? Perasaan saya itu pertama itu ya deg-degan karena ya namanya kita mengajar gitu dan dilihatin orang yang pertama deg-degan. Kedua, setelah melaksanakan observasi tersebut, alhamdulillah jadinya lega, hilang semua ibaratnya yang dikhawatirkan oleh deg-degan tersebut hilang gitu. Jadi alhamdulillah lah sekarang sudah lega. Baik, berarti sekarang setelah dilaksanakannya observasi kemarin ya Bu ya, sudah merasa lega gitu ya Bu ya, walaupun yang pertamanya deg-degan gitu ya Bu, karena ada yang mengamati gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu Nisa, berarti berjalan dengan lancar ya Bu Nisa. Bagaimana menurut Bu Nisa? Iya, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Nisa, karena hari ini Bu PP juga berhadir di sini, saya ingin Bu Nisa bisa menceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Nisa capai kemarin dan strategi atau langkah-langkah apa yang sudah Bu Nisa terapkan dalam proses observasi kemarin. Area yang ingin saya capai itu pertama area penting, di mana anak-anak tersebut dapat mengetahui apa itu pengertian dari
akikah dan kurban. Lalu juga anak-anak juga tahu dan dapat mengetahui itu hukum dari pelaksanaan akikah dan juga pelaksanaan kurban. Lalu anak-anak tersebut juga mengetahui apa yang hewan-hewan apa yang bisa dijadikan hewan kurban dan hewan apa yang bisa dijadikan hewan akikah. Lalu terdapat juga aspek pengembangan efektif, yaitu anak-anak bisa menimbulkan rasa syukur atas apa ibadah yang telah mereka lakukan, termasuklah ibadah kurban dan akikah. Baik Bu Lisa, berarti aspek pengembangannya kemarin yang sudah dilakukan ya, aspek kognitif berupa pengetahuan dan afektif ya Bu ya, dari sikap bagaimana Bu Lisa ingin menumbuhkan rasa syukur gitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, strateginya boleh diceritakan Bu dan langkah-langkah yang sudah dilakukan? Pertama yaitu strategi yang saya lakukan agar anak-anak bisa mempelajari pembelajaran tersebut, yaitu saya menyiapkan proyektor, lalu menyiapkan speaker untuk menampilkan apa saya tersebut, pembelajaran yang ingin saya bawakan. Lalu saya juga membuat metode berdiskusi, masing-masing kelompok menyiapkan beberapa pertanyaan yang mana pertanyaannya tersebut bakalan dijawab oleh kelompok yang lain, dan kelompok yang lain nantinya bisa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, gitu. Menyiapkan speaking di tengah-tengah pembelajaran. Berarti itu saja ya Bu ya yang sudah dilakukan. Jadi kemarin Bu Nisa sudah melakukan strateginya menggunakan alat-alat teknologi ya Bu, seperti laptop, infocus, atau proyektor ya Bu ya, speaker gitu ya Bu ya. Kemudian juga Bu Nisa berarti kemarin sudah menerapkan proses pembelajaran, melakukan diskusi kelompok gitu ya Bu. Nantinya yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, yang kemudian tadi Bu Nisa sampaikan bahwa nantinya anak-anak akan melaksanakan presentasi ya Bu yang akan ditanggapi. Kemudian Bu Nisa juga melakukan ice breaking gitu ya Bu, tadi seperti yang Bu Nisa sampaikan supaya nambah semangat seperti itu ya. Jadi itulah tadi strategi atau langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu. Nah baik Bu Nisa, selanjutnya Bu Nisa, sejauh mana kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah menurut Bu Nisa itu sudah berhasil atau belum diterapkan secara maksimal di dalam kelas Bu Nisa? Saya rasa itu sudah berhasil saya lakukan, namun memang terdapatlah beberapa kendala-kendala gitu. Oh, berarti ada kendala-kendala gitu ya Bu, tapi secara keseluruhan sudah tercapai maksimal gitu ya. Nah kira-kira Bu, apa saja kendala-kendala ataupun rintangan yang Ibu hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Kendala yang saya hadapi yaitu pertama mulai dari menyiapkan bahan ajar saya seperti kayak laptop, proyektor gitu. Itu menyiapkan itu mungkin terlalu banyak membutuhkan waktu, sehingga pas saya menyampaikan itu terlalu mungkin tidak mendetail sampai ke dalam-dalam gitu. Lalu juga sound system seperti speaker tersebut tiba-tiba itu tidak bisa dengar gitu. Jadi seperti itu kendala yang saya dapat. Lalu kan saya mengadakan speaking, sehingga speakingnya itu memang mereka kurang dengar gitu. Jadi mereka kurang, maksud saya mengadakan speaking itu kan biar mereka lebih fokus. Namun karena kurangnya alat tersebut tadi, speaker tadi itu kurang kuat, jadi anak-anak tersebut tetap itu gagal fokus jadi. Baik, berarti tadi ada beberapa kendala ya Bu ya yang Ibu alami selama melaksanakan proses pembelajaran kemarin, yang diantaranya ya Bu ya tadi Ibu menyebutkan Ibu ketika melaksanakan materi atau menyiapkan bahan ajar itu cukup menyita waktu gitu ya Bu, seperti menyiapkan infokusnya ataupun alat-alat elektroniknya. Kemudian ternyata ya Bu, speaker atau ice breaking yang sudah dilaksanakan itu harusnya berjalan dengan baik, tapi karena speakernya tadi ternyata saat dipasang kurang berfungsi sehingga kurang terdengar nyaring gitu ya Bu. Dan Ibu Nisa katakan inilah di sini siswanya diharapkan fokus, jadi malah kurang fokus gitu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Berarti di sini fokus siswa kurang gitu ya Bu ya. Nah baik Bu Nisa,
Nah selanjutnya Bu Nisa, kira-kira Bu Nisa, menurut Bu Nisa sendiri, kenapa rintangan atau kendala-kendala yang Bu Nisa hadapi tadi itu kenapa bisa terjadi? Itu mungkin bisa terjadi pertama saya kurangnya persiapan, kurangnya persiapan. Lalu pada saat saya menyiapkan apanya itu kan itu pas bel gitu Bu, pas bel masuk baru saya langsung membawa speaker, membawa laptop, proyektor. Rupanya itu mungkin kurang gitu Bu, itu menyita waktu belajar TK. Baru yang kedua saya mungkin grogi gitu kan Bu, karena dilihatin jadi saya grogi gitu. Baru ketiga itu kan cuacanya sudah siang ya kan Bu, sudah siang dan anak-anak sudah capek juga kan, sudah berkeluaran, setelah istirahat masuk, mungkin kan mereka masih masuk itu memang belum fokus gitu, jadi sehingga itulah tadi kendala-kendala tersebut. Itu penyebabnya Bu ya. Nah baik, berarti tadi kira-kira kendala itu tadi penyebabnya sudah Bu Nisa sampaikan bahwa termasuk Bu Nisa kurang persiapan gitu ya Bu. Artinya di sini tadi Bu Nisa jelaskan kurang persiapan karena maksudnya itu Bu Nisa ingin menyiapkannya itu jauh sebelum itu gitu ya Bu. Tapi karena buru-buru gitu ya Bu, jadi mungkin ada alat-alat yang tidak bisa Ibu persiapkan dengan baik gitu ya. Kemudian Bu Nisa juga ada sedikit grogi gitu ya Bu, karena akan melaksanakan observasi, jadi agak sedikit buyar gitu ya Bu ya. Nah kemudian juga karena kondisi siswanya juga sudah siang, jadi mereka sudah lelah gitu ya Bu ya. Jadi kurang fokus, itu tadi lah kendalanya ya Bu ya. Nah baik Bu Nisa ya. Nah kemudian Bu Nisa, setelah tadi Bu Nisa mengidentifikasi kendala-kendala yang sudah dihadapi Bu Nisa, kira-kira apa Bu rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala atau rintangan tadi yang Ibu hadapi? Dan saya lakukan pertama yaitu sebelum saya masuk, saya lebih mengecek lagi lah ya Bu, alat seperti kayak laptop, proyektor, bahkan sound system juga saya bakalan lebih mengecek ulang mungkin 10 menit sebelum saya masuk ke dalam kelas. Lalu saya itu harus menyiapkan mungkin ice breaking yang memang betul itu menarik gitu, sehingga fokus anak tersebut kembali lagi gitu Bu, lebih fokus lagi gitu. Lalu menyiapkan mungkin model pembelajaran yang tidak membosankan mungkin Bu, jadi sehingga anak-anak tersebut bisa lah memahami dan bisa tercapai apa dari tujuan pembelajaran saya. Ada lagi kira-kira Bu Nisa yang ingin mungkin dipersiapkan? lebih menyiapkan mungkin tontonan mereka kayak video-video YouTube gitu, mungkin itu kan bisa menarik untuk mereka gitu. Baik, jadi Bu Nisa ke depannya ya Bu Nisa untuk menghadapi kendala tadi, Bu Nisa yang pertama tadi akan mengecek kembali gitu ya Bu sebelum melakukan pembelajaran. Jadi kalau bisa 10 menit sebelum proses pembelajaran Bu Nisa sudah mempersiapkan, mengecek seperti laptop, infocus atau proyektor, speakernya apakah berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya Bu ya, sehingga kendalanya nanti tidak terjadi gitu. Kemudian Bu Nisa tadi juga akan membuat ice breaking yang lebih menarik gitu ya Bu, dan akan menerapkan model pembelajaran yang relevan sesuai dengan materi pembelajaran Ibu, dan tadi juga Bu Nisa akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik seperti menampilkan video-video pembelajaran dari YouTube seperti itu ya Bu ya. Nah baik Bu Nisa. Nah kemudian Bu Nisa, dari rencana yang sudah Bu Nisa susun ini, kapan rencana tindak lanjut tersebut dapat Bu Nisa lakukan? Mungkin secepatnya ya Bu, bakalan saya laksanakan setelah saya menyiapkan persiapan yang memang betul-betul matang, baru menyiapkan pembelajaran yang memang betul-betul menarik. Berarti secepatnya ya Bu ya akan Ibu sarankan Ke depan gitu. berarti setelah saya menyiapkan pembelajaran. Nah baik, berarti secepatnya akan Ibu cari, Ibu persiapkan, kemudian rencananya minggu depan sudah bisa langsung dieksekusi gitu ya Bu rencananya gitu ya. Baik Bu Nisa, semoga yang direncanakan nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu Nisa ya. Nah kemudian Bu Nisa, selanjutnya Bu Nisa, nah tadi kan Bu Nisa sudah mengetahui kendala-kendala dan apa yang mau Ibu lakukan sebagai rencana tindak lanjut. Nah kemudian Bu Nisa, setelah Bu Nisa melakukan observasi kemarin, kira-kira apa pengembangan kompetensi dari dalam diri Bu Nisa yang kira-kira ingin Bu Nisa tingkatkan? Jadi apa
apa pengembangan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan khususnya untuk Ibu sendiri gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari diri saya sendiri yaitu kompetensi dalam bidang teknologi mungkin Bu. Saya harus lebih memperhatikan gitu kan, mulai dari kalau teknologi itu kita lebih bisa memanfaatkan gitu, misalnya tadi kayak video YouTube tersebut kan lebih bisa diterapkan di kelas gitu. Lalu juga bisa membuat pembelajaran dia yang lebih menarik lagi gitu dengan mengembangkan kompetensi teknologi yang didapat dalam diri saya. Ada lagi Bu kira-kira ingin dikembangkan kompetensi dalam diri Bu Nisa selain tadi dapat menggunakan teknologi dan membuat model pembelajaran atau media pembelajaran? Mungkin saya memilih aplikasi pembelajaran gitu kan Bu, banyak aplikasi pembelajaran yang bisa membuat anak-anak tersebut lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya mungkin lebih mempelajari aplikasi-aplikasi yang bisa memang memancing mereka untuk dapat memahami isi dari pembelajaran saya. Baik, berarti Bu Nisa setelah observasi ini, jadi Bu Nisa akan lebih meningkatkan kompetensi Bu Nisa dalam bidang penggunaan teknologi gitu ya Bu, supaya bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendesain pembelajaran yang menarik gitu ya Bu ya, dan bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih aktif gitu ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Nisa juga akan mengembangkan kompetensinya lagi dalam bidang penggunaan aplikasi pembelajaran gitu ya Bu, yang lebih menarik gitu ya Bu. Maksudnya aplikasi di bidang pendidikan seperti misalnya apa Bu? Misalnya seperti apa? Quizizz gitu ya Bu ya. Iya, baik. Nah, baik Bu Nisa. Nah, selanjutnya Bu Nisa, apa jenis aktivitas Bu pembelajaran atau aktivitas pengembangan yang akan Bu Nisa lakukan? Tadi kan Bu Nisa ingin meningkatkan kompetensi yang tadi kan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa kegiatan atau aktivitas yang akan Bu lakukan untuk mencapai kompetensi pengembangan tersebut? Mungkin aktivitas yang bakalan saya lakukan itu yaitu seperti mengikuti webinar-webinar, itu kan banyak Bu sekarang webinar. Mungkin saya lebih mengikuti dan aktif dalam webinar tersebut. Lalu juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik itu secara online maupun offline gitu. Mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Baik, berarti Bu Nisa untuk mencapai pengembangan kompetensi tadi, Bu Nisa akan mengikuti webinar-webinar ya Bu ya, kemudian akan mengikuti berbagai pelatihan gitu ya Bu, berbagai dari instansi manapun, baik online maupun offline gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu Nisa. Nah, kemudian Bu Nisa, jadi apa tujuan Bu Nisa tadi melakukan aktivitas tadi? Jadi tadi kan Bu Nisa melakukan webinar ya, ikut webinar, pelatihan, kira-kira tujuannya supaya apa Bu? Tujuan aktivitas tersebut yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya khususnya di bidang itu tadi Bu, memberikan di bidang pendidikan, khususnya untuk mengembangkan pembelajaran lah gitu Bu, mengembangkan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa. Baik, berarti tujuannya fokusannya untuk mengembangkan kemampuan Bu Nisa untuk mengembangkan pembelajaran supaya menarik kepada siswa gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu Nisa. Nah, kira-kira Bu Nisa, bagaimana Bu Nisa ukuran keberhasilan Bu Nisa dari aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan? Jadi apa ukuran keberhasilan dari kegiatan aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan itu? Ukuran dari keberhasilan yang saya lakukan tersebut, saya bisa dan mampu membuat pembelajaran yang lebih menarik, lalu lebih pembelajarannya itu membuat siswa lebih termotivasi dan dalam rangka mengikuti pembelajaran saya, dan mereka itu ibaratnya inginnya saya aja gitu yang masuk di pembelajaran tersebut. Baik, berarti salah satu ukuran keberhasilannya Bu Nisa sendiri lebih mampu gitu ya Bu membuat pembelajaran yang menarik tadi gitu ya Bu ya, karena sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, dibuktikan dengan Ibu bilang tadi siswanya lebih semangat gitu ya Bu dalam belajar, pengennya Ibu sendiri Ibu aja terus yang masuk karena seru gitu ya Bu ya. Nah, berarti itu salah satu ukuran atau tolak ukur keberhasilannya ya Bu ya, bisa dilihat dari keaktifan dan semangat siswa gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu Nisa. Nah, selanjutnya Bu Nisa, apa saja dukungan yang Ibu Nisa butuhkan untuk mencapai
aktivitas pengembangan tadi? Apa saja dukungan yang Ibu Nisa butuhkan? Mungkin dukungan itu ya harus dari diri saya sendiri dulu, harus termotivasi untuk sebenarnya kalau misalnya dukungan kayak misalnya ikut-ikut webinar gitu kan Bu, itu kan butuh HP, laptop, itu sebenarnya kan sudah ada, sudah mendukung gitu. Ya sekarang yang butuh tuh dukungan dari diri dalam sendiri gitu, motivasi ya. Motivasi bagaimana kita harus ibaratnya rajin gitu Bu, biar kita terus ngikutin apa tersebut, pelatihan, webinar, agar meningkat gitu kemampuan kita gitu. Baik Bu Nisa, berarti yang dukungan yang Ibu butuhkan sebenarnya lebih ke motivasi internal gitu ya Bu, dalam diri sendiri, bagaimana supaya diri Ibu Nisa itu lebih konsisten gitu ya Bu ya, supaya bisa mengikuti pelatihan atau webinar-webinar yang ada untuk meningkatkan kompetensi seperti itu ya Bu Nisa. Nah baik Bu Nisa, nah ini pertanyaan terakhir nih Bu Nisa sebelum kita tutup. Nah kapan rencananya Bu Nisa akan melaksanakan kegiatan aktivitas pengembangan yang sudah Bu Nisa lakukan tadi? Saya sebenarnya sudah melakukan yang kayak kegiatan webinar itu sudah lakukan, dan juga pelatihan juga baik secara online maupun offline saya sudah mengikuti. Cuman ya memang belum rutin gitu, memang harus dibutuhkan waktu yang rutin gitu. Dan segeralah saya lakukan. Baik Bu Nisa, berarti sebenarnya sudah dilaksanakan gitu ya Bu, hanya saja belum konsisten, belum rutin gitu ya Bu. Jadi secepatnya akan Ibu munculkan motivasinya supaya lebih konsisten dan ikut ini gitu ya Bu ya. Nah baik Bu Nisa, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bu Nisa berikan untuk membantu saya ya Bu Nisa dalam memenuhi tugas saya dalam pelatihan calon guru penggerak ini di kegiatan pasca supervisi. Nah baik, pada hari ini alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai ya. Baik itu yang kemarin sudah dilaksanakan kegiatan pra supervisi, kemudian sudah dilaksanakannya supervisi yaitu dengan melakukan observasi pada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Nisa. Nah dan pada hari ini sudah selesai dilaksanakannya kegiatan pasca supervisi. Nah demikian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu PP yang sudah berkenan hadir pada kegiatan P4 dan aksi nyata saya ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Nisa yang sudah menyempatkan waktunya dan membantu saya. Baiklah, saya tutup kegiatan ini, semoga dapat memberikan manfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.